lewat spiritualitas ini, lewat keheningan, hening ala SHD yang saya ajarkan pada Anda ini, itu merevolusi diri Anda, hidup Anda. Dan tentu saja tidak hanya tentang diri sendiri. Kita akan merevolusi bangsa ini, kita merevolusi dunia. Nah, orang yang bisa menjalankan itu semua, ya, progresif, transformatif, revolusioner, kita menyebutnya sebagai kesatria yang agung. Maka pada titik inilah menjadi jelas kenapa kita menggunakan kata Avalon. Ini kata yang asing buat banyak orang Indonesia, tapi ini kata yang legendaris. Ini bicara tentang keberadaan para kesatria di zaman King Arthur, di zaman Merlin, yang betul-betul memang berkolaborasi membangun bumi surgawi. Semangat ini yang kita ambil kembali. Jadi Anda yang ikut kelas ini adalah Anda yang sadar nggak sadar, Anda sebetulnya terpanggil untuk menjadi kesatria agung, menjadi kesatria Avalon. Ya, maka tentu saja ada banyak hal yang kemudian saya berikan yang tidak muncul di kelas-kelas yang umum. Bukan saya sengaja, saya nggak pernah sengaja gitu ya. Nggak pernah pelit sebetulnya. Wah, ini kalau Avalon kasihnya ini, nanti yang lain. Enggak, ini spontan aja, spontan. Maka bersyukurlah karena Anda sebetulnya memang beruntung. Beruntung karena Anda memilih untuk menerima keberuntungan ini. Anda beruntung karena Anda telah memilih untuk mengikuti kelas ini, sehingga mendapatkan sebuah momentum yang belum tentu terjadi di kelas-kelas yang lain. Ya, oke. Itu tentang spiritualitas yang progresif, transformatif, revolusioner, yang menjadi karakter dari kesatria agung, kesatria Avalon. Nah, maka visinya adalah tentang diri Anda, ya, tentang kita. Kita menjadi kesatria, menjadi pejuang yang punya hati nurani. Tidak ada keserakahan, tidak ada kekejaman, tidak ada watak manipulatif, tidak ada kelicikan. Tapi saat yang sama kita punya kejeniusan di bidang kita masing-masing. Jangan menjadi average people. Jangan menjadi orang rata-rata. Bukan itu. Setiap manusia itu sebetulnya punya rencana ilahi. Menjadi versi terbaik. Setiap diri itu ada yang namanya rancangan kejeniusannya masing-masing. Itu yang perlu Anda kemudian dapatkan, itu yang perlu Anda capai. Nah, saya menciptakan metodologi untuk mencapai itu, karena saya sudah ada di fase itu. Walaupun saya akan terus bertumbuh, ya, tapi apa yang saya capai saat ini sudah sesuatu yang istimewa. Ya, saya punya hati murni, saya punya kejeniusan, saya punya karya. Nah, ini yang mau saya copy paste kepada Anda. Saya mengkloningkan istilahnya itu, ya, kualitas saya pada diri Anda. Dalam bahasa yang lainnya, ya, kalau orang lain kan melakukan DNA editing ini kan untuk maksud yang jelek, ya, depopulasi macam-macam. Saya juga sebetulnya sedang melakukan DNA editing supaya Anda pada waras, supaya Anda itu bertransformasi menjadi superhuman. Kalau enggak itu kelamaan nanti saya nggak punya teman. Coba bayangkan kalau saya menjadi superhuman itu, ya, saya bisa lihat macam-macam, ya, saya bisa membuat macam-macam. Yang lain tetap aja galau melulu, yang diurusin patah hati melulu, ngayal jorok melulu. Nah, teman saya siapa untuk berjuang, kan? Gitu. Jadi mau tidak mau saya harus menciptakan sebuah komunitas, sebuah keluarga di mana saya bisa ajak mereka semua bersama di dalam cara hidup yang agung. Ya. Nah, jadi silahkan. Pada akhirnya Anda yang mengambil pilihan. Anda akan tetap ada di jalur orang kebanyakan,
yang hidup dengan segala drama manusiawinya yang tidak bermutu itu, ya, atau Anda memilih untuk mengikuti jalur superhuman, memilih jalur menjadi kesatria yang agung, konsisten memutihkan jiwa di dalam keheningan, konsisten menata diri, menata fisik, menata semua bagian dari diri Anda, mengasah talenta, menciptakan karya yang semakin baik dan semakin baik, atau apa? Nah, hukum alamnya pasti akan begini. Kalau Anda mengambil arah yang berbeda dengan saya, kita pasti akan berpisah di sebuah momen. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Jadi kalau Anda sudah dikasih kesempatan, ayo bangun, ayo bangkit, ngeyel aja ya, nggak bangun-bangun, itu pasti nanti dipisah oleh alam semesta. Itu sudah hukum yang pasti, saudara dan saudari. Tidak mungkin tidak. Nah, tetapi sebaliknya, kalau Anda memilih untuk sinkron, selaras, harmoni dengan saya, kita akan bersama-sama sampai ke titik di mana kita bisa membuktikan bahwa visi kita ini bukan hal yang cuma impian kosong. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya selalu bicara tentang bumi surga. Dalam lingkup yang lebih kecil, saya bicara tentang Indonesia yang surgawi. Satu hal mau saya garis bawah. Segala bentuk perubahan, segala bentuk revolusi, termasuk revolusi politik, itu tidak akan berhasil manakala tidak betul-betul dilandasi oleh kesadaran spiritual yang murni. Ya. Selama ini sudah ada banyak sebuah upaya revolusi. Revolusi politik, di beberapa tempat bahkan ada revolusi militer. Kemudian di situ ada ideologi. Kayak Indonesia semenjak tahun 98, 99 ke sini ini kan yang sedang coba dicangkokkan itu kan namanya ideologi neoliberal. Nah, tapi kita akan sama-sama tahu bahwa pada akhirnya kesemuanya akan berujung kepada penderitaan bagi banyak orang. Dalam konteks bangsa, kita tetap menjadi bangsa yang terjajah. Terjajah oleh neokolonialisme, oleh penjajahan gaya baru. Nah, satu-satunya yang masih belum bisa ditumbangkan, yang masih bisa memberi harapan untuk perubahan ke depan adalah spiritualitas yang murni. Orang-orang yang betul-betul punya hati murni, punya kesadaran spiritual yang murni, itulah yang masih punya harapan untuk membawa bangsa ini kepada cita-cita agungnya. Ya. Menjadi negara yang gemah-ripah loh jinawi tata tentem ketara harja. Itulah pembahasan dari bumi surga secara lebih detail. Nah, saya mengajak Anda untuk mencapai itu, mewujudkan itu, bukan hanya berpikir tentang diri sendiri. Bukan hanya tentang nanti karir naik, ya toh karir naik ujung-ujungnya mati juga. Karir naik ujungnya pensiun juga, semua apa? Ya. Anda tinggal punya pilihan yang sebetulnya udah jelas mesti diambil yang mana ya. Kalau menjadi orang biasa tuh gini loh alurnya ya. Sehebat apapun Anda, karirnya tetap ada waktu pensiunnya kan. Nah, kebanyakan orang pensiun itu nanti pasti post power syndrome, bingung mau ngapain. Dan ujung-ujungnya di masa tua pasti menderita dan akhirnya cuma cerita tentang kejayaan masa lalu. Oke? Jelas apa enggak? Itu fakta. Coba Anda perhatikan sekeliling Anda. Bahkan orang-orang yang kaya pun di ujungnya itu pasti menderita juga. Coba lihat tuh taipan-taipan. Oke, lagi jaya. Ujung-ujungnya ada yang ambruk, ada yang mati karena sakit, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada nih jalur yang lain, jalur yang spesial, tapi membutuhkan sebuah perjuangan. Bagaimana tidak ada kata pensiun di sini? Bagaimana sampai titik terakhir kita hidup itu, kita betul-betul memberikan yang bermakna bagi kehidupan ini. Bagaimana kita tetap konsisten dalam kebahagiaan? Inilah jalan yang saya tawarkan kepada Anda semua. Inilah jalan kesatria akal.